Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ratu Nobar. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kizudarake no Akuma. Film ini menceritakan tentang seorang siswi dari Tokyo bernama Mai Kasai. Dia terpaksa harus ikut pindah ke desa karena pekerjaan ayahnya. Di hari pertamanya masuk ke sekolah baru, dia lalu berkenalan dengan Shino Odagiri. Shino Odagiri yang baru Kasai temui ternyata merupakan teman lamanya saat di SMP. Karena saat SMP, Shino pernah dibully oleh geng Kasai. Kini dia berniat akan melakukan balas dendam pada Kasai. Well, akankah Kasai dapat menghentikan kasus pembulian yang menimpanya? Let's go to the movies. Scene awal film memperkenalkan tokoh utama kita bernama Mai Kasai. Dia terpaksa pindah dari Tokyo ke sebuah desa karena urusan pekerjaan ayahnya. Kasai sendiri sebenarnya tidak begitu suka dengan kepindahannya itu. Selain karena harus beradaptasi dengan lingkungan barunya, dia juga terpaksa berpisah dengan teman-temannya di Tokyo. Kasai yang kini sudah pindah ke desa, ia berusaha tidak tampil mencolok agar dapat membaur dengan murid-murid lain di sekolah barunya. Di hari pertamanya bersekolah, Kasai disambut ramah oleh wali kelas dan guru-guru di sana. Selain itu, wali kelasnya meminta seorang murid bernama Shino untuk mengantarnya ke kelas. Saat berjalan menuju ke kelas, Shino bertanya tentang pendapat Kasai soal pembulian yang sering terjadi di sekolahnya. Kasai yang acuh tentang hal tersebut, ia menjawab bahwa pembulian adalah hal yang lumrah terjadi dimanapun. Ketika jam kelas usai, Kasai terlihat duduk sendirian karena para murid di sana sudah memiliki gengnya masing-masing. Untuk menarik perhatian teman sekelasnya, Kasai lalu mengeluarkan sebuah kotak pensil yang kebetulan sedang populer saat itu. Dan benar saja, seorang murid bernama Yuria dan teman-temannya yang lain langsung mendekatinya. Melihat cara ini berhasil, Kasai pun mencoba untuk akrab dengan geng cewek yang berkuasa di kelas itu. Namun sebenarnya Kasai merasa jijik dengan gaya dan penampilan mereka yang sangat kampungan. Terutama untuk gaya rambut Yuria yang menurutnya sangat tidak cocok. Saat mereka mulai mengobrol, tiba-tiba Shino menjerit dengan histeris. Shino mengatakan jika dia telah menjadi korban pembulian Kasai dan teman-temannya saat masih SMP. Hal itu membuat suasana kelas menjadi sedikit tegang. Kasai yang kebingungan dengan hal itu, ia pun segera mengejar Shino yang berlari keluar. Kasai akhirnya sadar jika Shino adalah Komura, gadis yang pernah dibully oleh teman-temannya ketika SMP dulu. Sejak masuk bangku SMA, Komura telah mengganti namanya menjadi Shino. Menyadari akan masa lalunya, Kasai pun mengatakan jika dirinya tak pernah ikut campur soal pembulian itu. Tapi Shino tidak peduli dan tetap akan balas dendam dengan Kasai. Karena ketika Shino dibully, Kasai hanya melihat tanpa memperdulikannya. Ketika mereka sedang berdebat, teman dekat Shino yang bernama Sekai lalu datang menghampirinya. Melihat kesempatan ini, Shino pun berakting dengan merengek kesakitan seolah-olah Kasai sudah menyakitinya. Sontak hal ini menambah kesalahpahaman para murid di kelasnya. Keesokan harinya terlihat seorang siswi bernama Natori yang baru masuk sekolah. Natori adalah tangan kanan Yuria dalam gengnya. Mereka lalu memberitahu Natori bahwa si murid baru, Kasai, adalah orang yang pernah membuli Shino waktu SMP dulu. Mendengar hal itu, Natori langsung mengambil sebuah botol lalu menumpahkannya tepat di atas kepala Kasai. Kasai yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun memilih pergi dari kelas. Namun saat dia menutup pintu, Natori yang berniat mengejarnya, tiba-tiba tak sengaja membuat tangan Natori terjepit. Shino yang melihat kejadian ini pun langsung menjerit ketakutan. Dia mengatakan bahwa Kasai juga pernah melakukan hal tersebut kepadanya. Kasai yang merasa tidak pernah melakukan hal itu kepada Shino, ia pun berusaha memberikan penjelasan. Tapi para murid di sana lebih percaya terhadap Shino. Mereka lalu dengan kompak mengusir Kasai untuk pergi dari kelas. Esok harinya, Kasai terkejut dengan coretan di meja yang berisi olokan kepadanya. Bahkan di dalam laci mejanya juga telah diisi sampah oleh para murid di kelas itu. Namun Kasai mencoba sabar dan memilih untuk membuang sampah tersebut. Saat dia melihat kotak sampah, ternyata buku miliknya juga telah dibuang oleh mereka. Yuria yang melihat hal itu sangat puas dan tertawa bahagia. Kasai yang emosi atas perlakuan itu, ia lalu merekam kelakuan Yuria menggunakan ponselnya.
Setelah itu Kasai menghampiri Yuria dan langsung merobek buku miliknya. Kasai yang menyesali tindakannya itu keesokan paginya berusaha meminta maaf pada Yuria dan Natori atas kelakuannya kemarin. Tapi permintaan maaf Kasai langsung ditolak mentah-mentah oleh mereka berdua. Ternyata Yuria telah melihat sebuah video vlog yang dibuat oleh Kasai. Video itu berisi pernyataan Kasai yang sudah menjelek-jelekan Yuria dan teman-temannya. Kejadian ini disebabkan oleh Shino yang sudah menyebarkan video itu setelah berhasil membajak ponsel milik Kasai. Ketika jam istirahat, Kasai pergi ke pinggir kolam untuk memakan bekalnya. Tiba-tiba seorang siswi menghampirinya untuk memberikan sebuah formulir festival sekolah. Melihat kesempatan ini, Kasai lalu meminta siswi itu untuk berteman dengannya. Namun permintaan itu langsung ditolak karena siswi itu takut kepada Kasai. Tak lama setelah itu, Shino pun muncul dan menertawakan Kasai karena telah gagal mendapatkan teman. Selain itu, Shino juga mengatakan jika hal ini hanyalah permulaan dari semua penderitaan yang akan dia terima. Suatu hari terlihat para murid sedang melakukan persiapan untuk acara festival. Di sini Yuria dan gengnya kembali membuli Kasai dengan mencoret wajahnya menggunakan cat dinding. Kasai yang tidak bisa berbuat banyak hanya bisa pasrah menerima perlakuan itu. Anehnya lagi, saat melihat aksi pembulian ini, wali kelasnya justru hanya diam saja, seolah dia tidak pernah melihat kejadian tersebut. Saat Kasai sedang membersihkan wajahnya, Shino kembali menghampiri sambil menertawakannya. Dia juga mengatakan akan membuat Kasai merasakan penderitaan yang lebih dari ini. Sepulang dari sekolah, Chiho yang merupakan teman Natori berusaha memintanya untuk menghentikan aksi pembulian ini. Tapi Natori menolak permintaan itu. Menurut Natori, Kasai memang pantas menerima hal tersebut. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan akan sepenuhnya memihak pada Yuria. Karena Yuria pernah menyelamatkan Natori dari aksi pembulian saat masih SMP. Pada saat festival dimulai, Kasai diminta memakai baju yang sudah disiapkan oleh Yuria. Kasai yang akan memakainya, dia sangat terkejut karena di dalamnya sudah berisikan banyak cacing. Hal ini membuat Kasai menjerit ketakutan. Dengan refleks, dia lalu membanting boneka milik Natori dan segera berlari untuk keluar kelas. Saat sampai di gerbang sekolah, tiba-tiba seorang siswi menawari Kasai untuk menonton konser di kelasnya. Awalnya Kasai menolak undangan tersebut, tapi karena siswi ini terus merayunya, Kasai pun menerima tawarannya itu. Sambil menunggu konser dimulai, Kasai pergi ke sebuah ruangan untuk menenangkan diri sejenak. Di sisi lain, ternyata Yuria bersama gengnya sedang mencari keberadaan Kasai. Akhirnya mereka berhasil menemukan Kasai tepat saat dia akan keluar dari ruangan tersebut. Melihat hal tersebut, Yuria langsung mendorong dan mengunci Kasai di ruangan itu. Setelah terkunci lama di ruangan itu, Kasai yang ingin buang air kecil terus-terusan menggedor pintu dengan harapan ada seseorang yang mendengarnya. Setelah berusaha keras, akhirnya ada seorang guru yang mendengarnya. Namun lagi-lagi guru tersebut justru mengabaikannya. Saat sore hari setelah konser selesai, Yuria memutuskan kembali untuk menemui Kasai. Hal tersebut membuat para murid di kelas penasaran dan ikut menyusul mereka. Sesampainya di sana, Yuria segera membuka pintu tempat Kasai dikurung. Melihat kesempatan itu, Kasai pun berusaha untuk keluar dari sana. Namun sayangnya Yuria malah mendorong Kasai hingga terjatuh. Kasai yang dari tadi menahan buang air kecil, akhirnya dia ngompol di tempat itu sambil disaksikan oleh teman-temannya. Melihat hal tersebut, Yuria pun tampak sangat puas dan senang. Tidak hanya itu saja, dia bahkan meminta temannya untuk merekam kejadian itu. Kasai yang sudah merasa malu, ia pun bangkit sambil melepaskan celana dalamnya dan langsung melemparkannya ke dinding. Melihat Kasai marah, mereka semua akhirnya segera pergi dari sana. Namun salah satu siswa bernama Okuro kembali menemui Kasai untuk memberikan handuk dan meminjamkan celana miliknya. Keesokan harinya, Kasai terlihat tidak masuk sekolah. Ternyata dia pergi ke Tokyo untuk menenangkan diri dan menemui teman-temannya. Teman-temannya yang sudah tahu tentang apa yang dialami Kasai di sekolah barunya, mereka pun berusaha menghiburnya. Saat di tepi sungai, Kasai mengatakan kepada temannya jika dia telah menyesali masa lalunya. Mendengar hal itu, temannya mengatakan agar Kasai tetap menjadi dirinya sendiri. Dia juga memberikan semangat pada Kasai agar tetap kuat menjalani hari-harinya. Berkat semangat dari teman-temannya, akhirnya Kasai kembali menjadi dirinya yang dulu. Penampilan Kasai di sekolah pun mulai berubah.
Dia tampil sangat mencolok dan rupanya hal ini menarik perhatian semua orang, terutama Yuria. Melihat Kasai yang sudah kembali, Yuria pun segera menghampirinya. Namun kali ini Kasai mulai berani untuk melawannya. Kasai lalu mengatakan hal yang selama ini dia pendam, bahwa sebenarnya gaya rambut Yuria sangatlah kampungan. Semenjak hari itu, Kasai membuat sebuah rencana untuk menghentikan pembulian yang dialami, yaitu dengan cara membuat teman-teman yang lain berpihak kepadanya. Target pertamanya adalah Chiho yang dari awal memang simpati kepada Kasai. Saat jam pelajaran dimulai, tiba-tiba Yuria dipanggil oleh wali kelasnya. Namun saat kembali ke kelas, Yuria menunjukkan sebuah surat yang berisikan tentang laporan pembulian yang saat ini terjadi di kelas mereka. Hal ini membuat Chiho sangat ketakutan, karena ternyata dialah yang menulis surat laporan itu. Tak disangka, Kasai mengatakan kalau dialah yang mengirim surat itu. Mendengar hal itu, Yuria langsung mengambil sebotol tinta dan menumpahkannya tepat di kepala Kasai. Sepulang sekolah, Chiho menemui Kasai untuk meminta maaf atas tindakannya. Chiho juga mengatakan bahwa sebenarnya dia sangat menentang pembulian di sekolah. Karena hal inilah, hubungan antara Chiho dan Kasai menjadi dekat seperti apa yang dia rencanakan sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan teman, Kasai melanjutkan rencananya dan menargetkan Natori yang merupakan teman dekat Chiho. Rencana ini dimulai dengan pencuri ponsel milik Yuria. Dari ponsel itu, Kasai akan membuat sebuah pesan palsu yang seolah-olah menjelekkan Natori. Setelah itu, Chiho akan merusak ponsel milik Yuria, sehingga Yuria tidak bisa mengelak bahwa bukan dirinya yang menulis pesan itu. Setelah semua rencananya matang, Kasai kemudian pergi menemui Natori dan menunjukkan isi pesan tersebut. Dalam chat itu tertulis bahwa Yuria selama ini merasa jijik dengan boneka yang selalu dibawa Natori. Kasai juga menegaskan, bisa saja seseorang yang menjadi teman hari ini besok berubah menjadi musuh. Begitupun sebaliknya. Mendengar ucapan Kasai ternyata membuat Natori menjadi ketakutan akan masa lalunya yang menjadi korban pembulian. Scene beralih ke Yuria yang sedang mencoba menghidupkan ponselnya. Tiba-tiba dia mendengar sebuah teriakan dari kejauhan. Yuria lalu menghampirinya dan sangat terkejut karena melihat Natori yang sudah terjatuh dari tangga. Karena kejadian ini, semua murid menganggap kalau Yuria lah yang telah mendorong Natori hingga jatuh. Kasai pun berhasil menjadikan Yuria target kebencian murid-murid di kelasnya. Target berikutnya adalah Okuro, laki-laki yang sebelumnya pernah membantu Kasai ketika dikurung oleh Yuria. Rencananya dimulai dengan mengembalikan celana milik Okuro dan memberinya makanan sebagai tanda terima kasih telah membantunya. Saat ngobrol bersama Okuro, Kasai mulai menyadari kalau Okuro ternyata menyukainya. Hal ini dimanfaatkan Kasai untuk mendapatkan beberapa informasi dari Okuro. Dari informasi tersebut, Kasai akhirnya memutuskan untuk menjadikan Kuroki sebagai target selanjutnya. Saat jam olahraga, Kasai lagi-lagi mendapatkan pembulian dari beberapa teman kelasnya. Salah satunya adalah Sekai. Sekai yang mengetahui masa lalu Kasai, ia dengan sengaja melemparkan bola ke arahnya. Tindakannya ini diam-diam diperhatikan oleh Kuroki dari kejauhan. Setelah itu Kuroki langsung menghampiri Sekai untuk menanyakan perbuatannya. Sekai pun menjawab jika tindakannya ini adalah bentuk pembalasan karena Kasai pernah membuli Shino, teman baiknya. Setelah mereka berpisah dan Kuroki tengah sendirian, Kasai menghampiri Kuroki dan mengatakan agar Kuroki melindungi Sekai supaya dia tidak dimanfaatkan lagi oleh Shino. Kuroki yang sudah tahu sifat dan kelakuan Shino yang sebenarnya, ia pun mengiyakan permintaan Kasai. Beberapa hari kemudian, semua murid di kelas heboh membicarakan masalah tentang Kuroki, Sekai, dan Shino yang saat ini terjebak masalah cinta segitiga. Ternyata Kasai sengaja menyebarkan rumor ini setelah mendapatkan informasi dari Okuro. Menyadari jika rencana balas dendamnya berantakan, Shino pun menghampiri Kasai untuk mempertanyakan tentang maksud dari rumor yang dia sebarkan. Namun Kasai malah menjawab bahwa dia tidak mau menjadi Shino yang tidak pernah bisa melangkah maju dan memilih tetap diam saat dibully. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba penyakit Shino kambuh. Ternyata selama ini Shino mempunyai penyakit neuropati yang disebabkan oleh masa lalunya. Saat dia teringat kembali tentang masa lalunya, di situ akan timbul sebuah kepanikan. Dan untuk menghilangkan rasa stres itu, Shino sering menyayat lengannya sendiri. Kasai yang melihat Shino berperilaku aneh, dia pun langsung pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Kasai segera melakukan langkah terakhir dari rencananya.
Kasai mengupload semua video perlakuan buruk Shino terhadap dirinya yang secara diam-diam telah ia rekam. Setelah semua rencananya berhasil, semua murid dan guru di sekolah akhirnya mengetahui kelakuan Shino yang sebenarnya. Mereka mengetahui hal itu setelah melihat video yang disebarkan oleh Kasai. Menyadari jika selama ini hanya dimanfaatkan oleh Shino, Yuria pun merasa kecewa dan langsung melabrak Shino. Tak lama kemudian, Kasai pun masuk dalam kelas. Melihat hal ini, Yuria segera menghampirinya untuk bertanya tentang siapa yang sebenarnya bersalah. Tak lama setelah itu, Shino pun menghampiri Kasai dan menyalahkannya atas semua yang terjadi. Karena akibat perlakuan Kasai di masa lalu, hidupnya sekarang menjadi berantakan. Mendengar hal tersebut, Kasai pun menjawab, "Itu adalah masalah hidupmu, bukan hidupku." Ketika situasi mulai memanas, amarah Kasai mulai meluap saat wali kelas mereka datang. Kasai bertanya kepada semua orang di sana tentang siapa yang paling bersalah atas kejadian ini. Kasai juga mengungkapkan orang yang paling bersalah adalah mereka semua yang hanya melihat dan menonton ketika seseorang sedang dibully. Setelah mengatakan semua isi perasaannya, Kasai lalu naik ke atas meja dan mengatakan, film pun berakhir dengan sad ending. Sedikit quotes untuk kalian semua. Kamu tidak akan bisa mengontrol mereka, tapi setidaknya kamu harus mengontrol dirimu sendiri. Ratu Nobar mau pamit undur diri ya, dan see you next time guys.